Sebelumnya, biasa seorang siswa SMP Atirah Makassar, Sulawesi Selatan diduga tewas karena jatuh dari lantai 8 gedung sekolahnya. Sang siswa ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di area lapangan voli. Orang tua BNY tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anaknya meninggal di SMP Islam Atirah Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu. Korban diduga tewas setelah jatuh dari lantai 8 gedung sekolah. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di area lapangan voli. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan proses otopsi. Melihat kondisi tersebut, pihak keluarga pun tak terima dan menganggap adanya kejanggalan atas kematian korban. Pihak kepolisian pun langsung melakukan proses penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti serta rekaman CCTV sekolah. Penyelidikan ini dilakukan guna untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Meski demikian, polisi tak mau gegabah menyimpulkan apakah kematian disebabkan karena terjatuh atau adanya faktor lain. Tim Liputan, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui kasus anak pejabat Kemenhub berinisial BN yang ditemukan meninggal dunia di halaman sekolahnya di SMP Atirah Makassar, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan Hutagau. Selamat sore Pak Ridwan. Kita sudah mendengar bersama tadi keterangan dari Pak Kapolres yang menyatakan bahwa nampaknya kalau dari pemeriksaan yang sudah dilakukan ini ada kesengajaan begitu korban. Apa kemudian yang melatar belakangi polisi menduga bahwa korban ini secara sengaja begitu naik ke lantai 8 dan juga melakukan apa yang kita tahu mungkin menjatuhkan dirinya? Terima kasih Pak. Karena dari hasil CCTV itu karena jam 09.23 itu kita dapatkan bukti CCTV naik dari basement sampai ke lantai 8. Karena dia di kelasnya itu di lantai 5, dia langsung ke basement, dari basement ke lantai 8 sekitar 09.23 dan 9.40 ditemukan saksi di lapangan sudah tergeletak. Jadi posisi waktunya itu sekitar 20 menit. 20 menit kegiatan dia dari bawah sampai ke lantai 8 itu. Jadi kita duga dia naik ke atas balkon itu yang untuk posisi ada bisa untuk meloncat. Oke, Pak, kalau dari rekaman CCTV apakah terlihat juga bahwa korban ini naik begitu secara sendiri atau bersama dengan pihak lain mungkin di sana? Dan juga mungkin bisa diceritakan juga Pak kronologis kejadiannya sampai kemudian ditemukan di area lapangan itu. Jadi dia naik sendiri, hasil CCTV kita dapat, dia berlari ke lift itu pertama, kemudian masuk lift. Langsung dia menekan nomor 8 langsung, lantai 8, padahal sebetulnya dia kelasnya kan di lantai 5, dia langsung lantai 8. Nah, kemudian di lantai 8 ini ada diperkirakan 20 menit, karena kita temukan tasnya di dalam kamar mandi dan sepatunya di musola. Kebetulan di lantai 8 ini tempatnya kantin dan musola gitu, kantin sekolah sama musola dari sekolah tersebut. Kalau dari pihak kepolisian sendiri, apakah bisa kemudian membedakan Pak antara misalnya apakah dia secara sengaja menjatuhkan diri atau misalnya kecelakaan? Jadi sebetulnya ada tempat di situ yang tidak bisa untuk menjatuhkan diri itu posisinya kalau olah TKP akan kalau dia menjatuhkan diri itu posisinya di lantai 8 tidak akan bisa karena posisi dia ini kalau menjatuhkan diri maka di lantai pada kejatuhan di bawah itu maka akan jaraknya sekitar 2 meter 3 meter gitu. Sementara kan posisi TKP itu dari lapangan basket itu diperkirakan ada 10 meter gitu. Jadi korban ini juga sambil berlari sehingga agak jarak jauh gitu. Posisi dari penyelidikan sementara ini berdasarkan CCTV, saksi dan juga ponsel korban, apakah kemudian ada fakta-fakta baru dan juga siapa saja kemudian Pak yang sudah diperiksa sejauh ini untuk menemukan fakta ini? Jadi kami dari Polrestabes Makassar, kita sudah memeriksa 9, ya, 9 termasuk wali guru,
gurunya serta yang bagian office boy-nya serta petugas lift yang ada di mana situ melihat anak itu memencet nomor 8 tersebut. Kemudian kita akan melakukan penyelidikan yang di mana anak ini pada jam 06.45 bukan langsung ke sekolah melainkan ke suatu daerah ke Goa gitu. Oke. Jadi bukan langsung ke sekolah dia sebenarnya. Jadi sehingga dia melaporkan ke gurunya bahwa dia tidak enak badan. Namun gurunya menghubungi orang tuanya bahwa anaknya itu berangkat sekolah gitu. Jadi dikonfirmasi lagi kepada orang tuanya. Nah, kemudian jam 9 baru datang dia, sekitar jam 9-an itu dia langsung, itulah kita temukan CCTV langsung ke basement, dari basement ke sampai tingkat 8 itu. Pak, kalau misalnya kita sejauh ini berasumsi bahwa korban ini menjatuhkan dirinya sendiri begitu Pak, apakah polisi sudah menemukan adanya motif di belakang perbuatan korban ini? Jadi untuk sementara motif kita kan tidak bisa, belum masih lakukan penyelidikan karena kondisi handphonenya di TKP rusak, tidak bisa terbuka lagi. Kita koordinasikan ke lapor, kemudian kita akan menyelidik mengapa dia pada pagi hari itu pergi ke Goa. Mungkin sementara daripada pihak keluarga juga lagi berduka, sementara motifnya itu kita belum, masih kita telusuri gitu. Baik Pak, kita nantikan bersama update agar kasus ini tentunya menjadi terang benderang bagi keluarga dan juga bagi publik begitu ya Pak. Terima kasih Pak Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan Hutagalung.